Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta Ahmadiyah, saat ini kita sedang berada di lokasi Ijtima Ansarullah tahun 2022 di lokasi Markas dan Jabar 2. Untuk itu kita pergunakan kesempatan yang baik ini dengan bincang santai dengan Sadar Ansarullah yang baru, Bapak Wawan Rustiawan. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang soalnya sekarang sedang Ijtima Ansar ya, momentum Ansarullah Indonesia untuk beraksi ya, bersemangat bersilaturahmi. Apa sih tema dan target Ijtima Ansar tahun ini? Baik, sesuai di kemarin pembukaan bahwa tema untuk Ijtima Ansarullah di tahun ini kita mengambil Ansarullah Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ini merupakan pertanyaan besar untuk Ansarullah Indonesia. Apakah Ansarullah ini termasuk Ansarullah yang tangguh yang diinginkan oleh Hujur? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, juga ini merupakan pertanyaan, apakah Ansar ini siap memajukan Indonesia kaitan dengan banyak hubungan kemitraan dengan berbagai ormas dan LSM di daerah-daerah. Itu mungkin dari tema tersebut, sehingga kita mencoba untuk mensosialisasikan bahwa ternyata menjadi Ansarullah Tangguh itu tidak mudah. Itu aja mungkin. Jadi Ansarullah Tangguh, Indonesia Tumbuh harapannya. Nah, di Ijtima kali ini mungkin bisa diceritakan dilaksanakan di berapa titik dengan target jumlah peserta berapa, dan sampai saat ini mungkin sudah tercapai di registrasi pendaftaran berapa banyak, silahkan. Baik, sesuai target peserta Ijtima ini adalah 4.500 sampai jam 1 hari ini. Sudah yang masuk registrasi ulang sudah 3.100. Nah, ini masih proses, mungkin banyak dalam perjalanan, dan ini serentak diselenggarakan di 30 titik di 26 wilayah dan 4 majelis cabang di daerah Papua. Karena Papua itu di Maluku, di Manokwari, daerah-daerahnya berjauhan, sehingga itu diselenggarakan di majelis cabang yang 4 itu. Mungkin bisa diceritakan Sumatera, contohnya daerah mana, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Baik, untuk wilayah-wilayah Sumatera, mulai di Lampung tersendiri ya, di Jambi, Palembang, dan Sumatera 1, Sumatera 2. Di Kalimantan ada 2 lokasi, Kalbar 2 dan Kalbar 1. Di daerah Sulawesi, mulai dari Sulut, di Kota Mubagu diselenggarakan di sana. Di Sultra, di Makassar, dan terutama di Jawa, mulai Jawa Timur 1, 2, 3 digabungkan di satu tempat. Untuk Jawa Tengah disatukan di Krucil, dan untuk di Jabar khususnya ada di beberapa lokasi yang dalam satu lokasi itu dihadiri oleh 2-3 wilayah. Baik, jadi Ansarullah ini merupakan salah satu organisasi di dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia ya, yang usia 40 tahun ke atas ya. Jadi sudah sangat matang tentunya ya. Dan tersebar dari Aceh sampai Papua ya. Nah, kalau tidak salah di pembukaan itu kan disampaikan salah satu amanat ya, esensi dari Ansarullah atau penolong di situ adalah menjadi teladan ya, penolong teladan pada keluarga, menjadi penolong bagi perjuangan Imam Mahdi alaihissalam. Mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Pak Sadar, dihubungkan dengan apa sih target dari Ansarullah dalam setahun ke depan? Baik, sesuai namanya, Ansarullah adalah penolong Allah, dan Hujur menegaskan bagaimana Ansarullah harus terdepan dalam menolong Masih Maud, di mana tugas Masih Maud ini Allah Ta'ala sudah memberikan amanah ke beliau untuk menyebarkan Islam di seluruh dunia, dan Ansarullah harus bagian yang terdepan. Inilah menjadi tugas kami di Ansarullah untuk pertama menyampaikan persepsi ya. Ternyata menjadi Ansarullah itu penuh perjuangan.
Tadi kemarin di awal pembukaan Pak Amir menyinggung kita mulai dari tarbiyat keluarga, karena Ansarullah harus jadi teladan ya, bagaimana kita menjadi penolong Allah kalau kitanya sendiri masih banyak kekurangan. Jadi ini kenapa kita juga berkumpul di sini dalam rangka untuk memetakan strategi apa untuk bisa mengungkit kegiatan-kegiatan yang tadi berdampak terhadap Ansor sendiri, juga terhadap keluarga. Dari 1 tahun ke depan kita, karena tiap bulan kita mengirim report ke Hujur, sehingga Hujur sering menanyakan kenapa ini kurang, kenapa ini kurang. Oleh karena itu di tempat yang kesempatan ini kita melaksanakan rapat umum wilayah dalam rangka tadi memetakan hal-hal yang strategi yang bisa mengungkit kegiatan berikutnya. Baik. Tentu ada beberapa banyak tantangan tentu ya di dalam merealisasikan menjadi seorang Ansor yang tangguh itu ya, yang sesuai dengan esensi dari seorang penolong Allah. Mungkin Pak Sadar bisa sampaikan paling utama, tantangan utama menjadi Ansarullah saat ini itu apa? Ini suka banyak konotasi, kalau lupa itu dikonotasikan, oh maklum Ansor gitu kan, gitu. Padahal sebenarnya emang di satu sisi dengan usia itu udah manusiawi ya, betul, kalau pelupa itu. Tapi kan tidak boleh Ansor dikonotasikan dengan sebagai pelupa. Itu melupakan kan janjinya. Nah itu itu mah hanya kasus ya sebenarnya itu. Dan kalau lupa itu bisa anak muda, bisa Ansor juga. Betul. Gitu. Nah itu tantangan terbesar itu karena di Ansor itu kebanyakan usia sab awal itu mulai usia 55 ke atas, artinya emang kalau secara ini kembali ke atfal ya. Emang kita ketika tadi bagaimana mentaati seruan-seruan Hujur itu emang susah-susah gampang ya. Mereka punya ini masing-masing kan gitu. Kalau kita pengennya begini, yang ini ya itu harus bersabar lah. Tantangan secara individu terhadap Ansor sesuai kapasitasnya. Sekarang juga kaitan dengan usia kan, lanjut usia, ada yang pendengarannya ini emang itu perlu kesabaran secara dari fisik. Kedua secara program, alhamdulillah kalau melihat dari kita punya pengurus seluruh Indonesia itu mulai tingkat wilayah sampai ke Majelis Cabang itu 1880. Artinya mereka dengan latar belakang berbeda, dengan usia berbeda, masih siap itu. Semangatnya masih ada ya. Itu saya salut. Kenapa usia tidak jadi halangan? Ya, usia tidak jadi halangan dan latar belakang juga tidak tidak halangan. Pendidikan mereka kalau lihat dari laporan yang masuk udah 96 tuh laporan masuk. Artinya punya semangat ya. Betul. Punya semangat. Nah, ini tapi terus harus di-maintain karena mereka itu tadi kan harus diingatkan terus dikunjungi. Itu salah satu mungkin program kita dalam mentuntaskan problema yang ada di Ansarullah, sehingga kita membuat suatu gerakan saik bergerak. Itu bagaimana untuk kunjungan ya dari rumah ke rumah. Silaturahmi itu. Nah, tadi kan kita bicara soal tantangan, ya tentu ada tantangan, ada kesulitan-kesulitan, tapi di sisi lain pasti juga ada pencapaian-pencapaian dong ya yang sudah diraih oleh Ansarullah Indonesia. Mungkin bisa diceritakan sehingga bisa menginspirasi juga pada seluruh Ansor dimanapun berada, dan tentu saja membuat bangga dong sebagai Ansarullah Indonesia. Bisa diceritakan pencapaian-pencapaiannya Pak Wawan? Baik, Hujur menekankan laporan. Itu juga laporan kan merupakan satu hubungan untuk menjalin ikatan dengan Hujur. Sebagai pengurus kan harus mengirim laporan ya. Betul, alhamdulillah kita udah di atas 90%, walaupun masih ada hal-hal yang di musyawarah yang harus ditingkatkan, terutama di rapat. Di kaitan tarbiyat dengan program Saik Bergerak ini setelah dicanangkan di bulan Mei, dan kita ada sekitar 650 saik. Dan itu walaupun sudah bergerak baru 50%, tapi pencapaiannya dari grafik itu udah trennya naik gitu kan. Artinya dari kunjungan itu ada berdampak ya. Tinggal bagaimana itu dioptimalkan, yang sisanya untuk tadi 6 bulan ke depan supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai.
di sisi sosial bagaimana Ansor bekerja sama dengan Umur Amah PB juga kita membuat desa-desa yang siap siaga untuk donor mata. Nah, donor darah juga kita bekerja sama dengan mitra-mitra. Setiap 3 bulan kalau tidak salah setiap ya. bulan. Setiap 3 itu bulan. yang GDDN itu kita Gerakan Donor Darah Nasional berjalan itu. Beberapa tempat kita udah kolaborasi dengan pemerintah, dengan ormas itu kan. Bagaimana kita dalam sosial. Dan terakhir mungkin di IMAL ya. IMAL alhamdulillah partisipan dari Ansor ini kita dalam 6 bulan terakhir ini dari nominal yang kita targetkan yang harusnya 50%, 6 bulan ini kita sudah mencapai 41%. Dalam waktu 6 bulan. 6 bulan. Ya, harusnya kan 50% ya. Baik. Itu tercapai walaupun keadaan ekonomi Ansarullah kan terdampak pandemi, ada yang PHK, tapi secara nominal ya pensiun secara nominal itu masih bisa kalau saya ya itu dianggap keberhasilan lah. Keberhasilan. Jadi ternyata banyak juga pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh Ansarullah dan tentu saja pencapaian-pencapaian jemaat dalam di masa lalu juga diraih oleh bapak-bapak Ansor ya. Termasuk di dalam tadi donor darah, banyak Ansor-Ansor yang mendapatkan penghargaan mendonorkan darah lebih daripada 100 kali. Tentu juga jadi inspirasi bagi teman-teman Hudam ya, generasi muda mendatang untuk lebih bagus lagi daripada pencapaian Ansor saat ini tentunya ya, seperti itu. Juga bagaimana terlibat dalam eksisi kornea mata ya, di donor mata, tentu juga sebagai dai. Nah, ada banyak pencapaian, tapi tentu saja sebagai sebuah organisasi yang harus terus berkembang, tentu kita ingin lebih baik lagi. Mungkin terakhir sebagai penutup obrolan kita pada kali ini, bisa disampaikan seruan untuk para Ansor di seluruh Indonesia yang saat ini sedang beristimewa. Silakan Pak. Baik, kepada seluruh anggota Ansarullah di seluruh Indonesia, sesuai namanya Ansarullah, kita sebagai prajurit Masih Maud, apa yang diharapkan oleh Masih Maud, mari kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk menyambut labaik terhadap seruan hujur tersebut. Tentunya sesuai kapasitas dan kapabilitas masing-masing ya dari anggota Ansor, di mana kita dalam 3 tahun ke depan akan menyongsong seabad jemaat sesuai arahan Bapak Amir Nasional. Mari kita persiapkan baik secara rohani juga secara jasmani. Oleh karena itu tetap semangat ya, kita punya khalifah, jangan takut, jangan bimbang, apapun yang permasalahan kita bisa solusikan bersama. Itu aja. Jazakumullah. Jazakumullah Pak Sadar atas waktunya, dan tentu saja mubarak untuk Ansarullah Indonesia yang saat ini sedang beristimewa dimanapun berada. Mudah-mudahan sampai dengan besok sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Dan sukses untuk semua program-programnya. Sekali lagi jazakumullah, terima kasih Pak Sadar. Demikian obrolan santai kita bersama Sadar Ansarullah Indonesia dari Peace Center Markas Kemang Parung Bogor. Selamat beristimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.